Fahuwal qadimu alladzi la awalahu. Allah, nah kita sudah masuk ke sifat-sifat Allah. Jadi qadimnya Allah ini tidak bermula. Nah, qadimnya Allah tidak bermula. Nah, sedangkan qadimnya makhluk itu bermula dan dilalui masa. Dilalui masa. Jadi qadim itu bisa disematkan kepada Allah, bisa juga disematkan kepada makhluknya. Kalau disematkan kepada Allah, maka artinya adalah la awwalahu, tidak ada permulaan. Kalau tidak ada permulaan berarti apa? Azali. Kalau azali berarti apa? Ada tanpa waktu. Berarti apa? Tidak dilalui oleh zaman. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi yang hanya azali hanya Allah, tidak boleh ada yang lain. Jadi di Ibnu Taimiyah itu berargumen, berpendapat bahwa makhluk itu ya azali. Nah, kalau azali berarti apa? Keberadaannya sama-sama azali. Kalau azali berarti apa? Tandingannya Allah. Jadi yang hanya azali itu adalah ada tanpa permulaan, tanpa waktu, itu azali. Nah, sampai situ aja, nggak usah dibayangkan kemana-mana, biar selamat ya. Jadi gitu. Wa ma siwahu minal alamin, dan selain Allah alam. Alam itu makhluk. Nah, alam itu hadis. Hadis itu apa maksudnya? Wujida ba'da adam. Ada itu diadakan, dari tidak ada menjadi ada. Ya, ada setelah tidak ada, berarti diadakan. Ya, ada diadakan, dari tidak ada menjadi ada. Itu hadis. Sedangkan adanya Allah tidak diadakan, tidak diciptakan. Azali. Azali itu ya tidak diciptakan. Wa huwal khaliq. Allah Maha Pencipta. Li jami'il kainat. Kemarin kita sudah bahas hukum akal ya. Hukum akal ada 3. Apa saja? Siapapun yang punya akal sehat pasti melihat alam semesta ini ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Nah, ini adalah kabar dari Rasulullah yang melalui para ulama. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya. Jadi walaupun misalnya ada orang kafir tidak mengenal kiai satupun misalnya, pasti dia akan mengetahui bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Dengan akalnya sendiri ya, dengan akalnya sendiri. Kalau akalnya sehat. Nah, dengan pemikirannya sendiri, pasti begitu. Nah, karena Tuhan yang mesti kan dia mencari siapa Tuhan itu, kan begitu kan? Nah, kemudian apa? Kabar dari Rasulullah sampai kepada orang itu, kalau orang itu dikasih iman oleh Allah, maka dia akan menerima. Akan bersyahadat masuk Islam. Tapi kalau dia tidak menerima, ya berarti sudah kafir, sudah. Selamanya dia kafir. Karena tidak dikasih iman. Itu. Nah, tidak dikasih hidayah. Hanya saja ketika dia berpikir dengan pemikirannya sendiri, bahwa dunia ini pasti ada yang menciptakan, itu sudah akal yang sehat itu. Makhlukun, yaitu wa ma siwahu makhlukun. Wa ma siwahu ay kullul alamin. Jadi selain Allah, selain Maha Pencipta, ya yaitu makhluk, ya makhlukun. Orang yang diciptakan, sesuatu yang diciptakan. Ya, lahu bidayah fal alam. Jadi alam itu ada awalnya. Ya, lahu bidayatun, ada awalnya. Kalau Allah Ta'ala, la bidayah, tidak ada awalnya. Bidayah itu awal. Ya. Awal. Fal alam, dan alam itu hadis bijinsi wa afrodihi. Dan alam itu tercipta dengan jenisnya dan ciri-cirinya. Wa khalafa fil qismil awal Ibnu Taimiyah. Dan ini diselisihi ya. Seperti kemarin kita bahas bahwa Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwa inna nau'al alami azaliyun.
Jadi wa khalafa fil qismil awal Ibnu Taimiyah faqala kal falasifati inna nau'al alami azaliyun la bidayata liwujudihi. Ibnu Taimiyah ini berpendapat seperti orang-orang filsafat bahwa sesungguhnya alam itu azali, tidak ada permulaan wujudnya. Ini kan repot, ya kan? Nah, jadi ini perkataan yang harus dikafirkan. Kalau nggak dikafirkan, berarti apa? Kita membela orang yang murtad. Nah, jadi gitu. Kenapa kok dikafirkan? Karena yang azali hanya Allah Ta'ala. Kalau ada lawannya berarti apa? Menyekutukan Allah. Paham maksudnya ya? Jadi gitu. Jadi Ibnu Taimiyah ini sudah kafir sudah. Sehingga apa? Fakaffarahul muslimuna 'alal dzalik. Jadi semua orang Islam mengkafirkannya. Yang mengkafirkan siapa? Ibnu Taimiyah. 'Alal dzalik, atas pernyataan dia. Seperti itu. Jadi begitu.